Mayora Indah Terbuka didirikan pada tahun 1990 dengan pabrik pertamanya yaitu berlokasi di Tangerang dengan target pasar Jakarta dan sekitarnya. PT Mayora Indah Terbuka berhasil dan telah membuktikan bahwa dirinya sebagai produsen makanan yang berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Produk yang dihasilkannya yaitu ada 2 kategori, terdiri dari makanan dan minuman. 2 kategori tersebut meliputi 6 divisi, yaitu ada biskuit, kembang gula, wafer, coklat, kopi, dan juga makanan kesehatan. Ada 4 cara untuk menghitung rasio. Yang pertama yaitu liquidity ratio. Terbagi menjadi 3, ada current ratio, quick ratio, dan juga cash ratio. Untuk menghitung current ratio yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Pada tahun 2020, PT Mayora Indah Terbuka, current rasionya sebesar Rp1,509, sedangkan pada tahun 2021, current rasionya sebesar Rp1,515. Jadi, pada tahun 2021, aktivanya lebih lancar daripada tahun 2020. Selanjutnya kita menghitung quick ratio, yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dan dibagi utang lancar. Pada tahun 2020, PT Mayora Indah Terbuka quick rasionya yaitu sebesar Rp1,283 dan pada tahun 2021 quick rasionya yaitu sebesar Rp1,296. Jadi pada tahun 2021 solubilitasnya itu jangka pendek lebih besar dibanding dengan tahun 2020. Dan yang terakhir yaitu ada cash ratio. Cara menghitungnya yaitu kas dibagi dengan utang lancar. Pada tahun 2020, PT Mayora Indah Terbuka cash rasionya yaitu sebesar Rp0,444, sedangkan pada tahun 2021 cash rasionya yaitu sebesar Rp0,351. Jadi, kemungkinan perusahaan dalam jangka pendek untuk melunasi utangnya lebih besar pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021. Nama saya Rina Nur Ajijah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang activity ratio. Ada total aset turnover pada PT Mayora pada tahun 2020 adalah 1,237 dan pada tahun 2021 1,400. Jadi tahun 2021 ukuran efisiensi penggunaan aktiva keseluruhan untuk menciptakan penjualan lebih besar dibanding 2020. Ada pula receivable turnover pada PT Mayora pada tahun 2020 adalah 4,479 dan pada tahun 2021 4,720. Jadi perputaran piutang pada tahun 2021 lebih baik daripada tahun 2020. Ada pula day sales on receivable pada PT Mayora pada tahun 2020 adalah 81,49 dan 2021 adalah 77,33. Pada tahun 2021 rata-rata piutang lebih besar daripada 2020. Ada juga inventory turnover pada PT Mayora pada tahun 2020 adalah 1,343 dan pada tahun 2021 1,496. Jadi dana yang ditanam persediaan lebih besar 2021 dibanding 2020. Dan yang terakhir ada fixed asset turnover pada PT Mayora tahun 2020 adalah 4,50 dan pada tahun 2021 adalah 4,375. Jadi tahun 2021 tingkat kemampuan perusahaan lebih besar dibanding tahun 2020. Nama saya Rini Nurzakiah. Saya akan menjelaskan Financial Leverage Ratio. Pertama, DEB ratio. Dari PT Mayora tahun 2020 ada 0,430 dan tahun 2021 ada 0,429. Jadi total biaya dana yang dibiayai oleh hutang lebih besar.
2. Debt to total equity ratio. Dari PT Mayora tahun 2020 ada 0,754 dan tahun 2021 ada 0,753. Jadi keuntungan tahun 2021 lebih sedikit dibanding tahun 2020 karena persentase 2020 lebih besar. Dan yang terakhir ada time interest earned. Dari PT Mayora tahun 2020 ada 216,30 dan 2021 248,762. Jadi keuntungan atau laporan atau laba operasi di tahun 2021 lebih besar dibanding tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Nisa Nuril Hilma. Nomor MPM saya yaitu 10221198. Yang keempat ada profitability ratio. Yang pertama ada gross profit margin, yaitu laba kotor penjualan dibagi penjualan dikali 100%. Pada tahun 2020, jumlahnya sebesar 0,2982%. Pada tahun 2021, jumlahnya yaitu sebesar 0,2481%. Yang kedua ada net profit margin, yaitu laba setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Pada tahun 2020, jumlahnya yaitu sebesar 0,835%. Pada tahun 2021, jumlahnya yaitu sebesar 0,479%. Yang ketiga ada operating profit margin, yaitu laba operasi dibagi penjualan dikali 100%. Pada tahun 2020, jumlahnya sebesar 0,857%. Pada tahun 2021, jumlahnya yaitu sebesar 0,433%. Yang keempat ada return on asset, yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Pada tahun 2020, jumlahnya yaitu sebesar 0,1060%. Pada tahun 2021, jumlahnya yaitu sebesar 0,608%. Yang kelima ada return on equity, yaitu laba bersih dibagi modal sendiri dikali 100%. Pada tahun 2020, jumlahnya sebesar 6.357,97%. Pada tahun 2021, jumlahnya sebesar 3.669,79%. Yang keenam ada laba per saham atau earning per share, yaitu laba bersih dibagi jumlah lembar per saham. Pada tahun 2020, jumlahnya sebesar 22.806.179.507. Pada tahun 2021, jumlahnya sebesar 22.849.961,4. Yang terakhir ada return on investment atau ROI, yaitu laba bersih dibagi biaya investasi dikali 100%. Pada tahun 2020, jumlahnya sebesar 1,888%. Pada tahun 2021, jumlahnya sebesar 1,278%.